Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula saya ucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya ucapkan pula beribu-ribu terima kasih kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menuntun kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pada pagi hari ini saya mau menyebarkan dan dari pengalaman saya untuk penerapan budaya positif. Di sini saya mengikuti program guru penggerak angkatan 6. Saya memang guru dari SMP Negeri 4 Kota Pasuruan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada acara saya pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari. Saya di sini bukan berarti menggurui, karena saya hanya mendapatkan ilmu juga dari program guru penggerak yang saya ikuti. Di sana sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Kita mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang penerapan pembelajaran di sekolah dan bagaimana sebagai guru kita harus bertindak. Sebagai guru kita harus tergerak, bergerak, dan menggerak. Next. Ya. Bapak Ibu guru, ya, selamat datang. Mari belajar bersama. Kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Terus terang, tanpa berkolaborasi, saya tidak mungkin bisa untuk mewujudkan disiplin budaya positif di sekolah. Karena kalau kita saling bekerja sama, semua akan terasa ringan. Apapun yang berat, apapun masalah di sekolah kita, apapun yang kita hadapi, kalau kita saling berkolaborasi dan kita saling mendukung semuanya, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang maju, murid kita sukses, selamat hidupnya, dan mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya hidup di masyarakat, hidup di mana dia berada, selamat di dunia dan di akhirat. Next. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini Bapak Ibu, di sekolah kita untuk yang kelas 7 sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Yang untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 masih tetap di kurikulum 2030. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perwujudannya seperti apa Bapak Ibu? Anak-anak bisa menguasai 6 dimensi. 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, yang keenam adalah kebinekaan global. Ya. Itulah nanti bagaimana tujuan akhir dari pembelajaran, yaitu mewujudkan anak-anak profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi ini. Jadi sampai anak-anak kelas 9, kelas 7, kelas 8, 9 harus menguasai 6 dimensi tersebut. Mudah-mudahan siswa kita semuanya bisa menguasai dan karakternya baik, mereka menjadi siswa yang berbudi pekerti yang luhur. Next. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak sekarang itu kalau dengar kata disiplin, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Bapak Ibu guru kan juga, misalnya kalau disuruh absen, saya harus datang segini. Kayak sebuah paksaan, seperti sebuah paksaan. Padahal di sini artinya tidak seperti itu. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dia itu disiplinnya dari dirinya sendiri, bukan dari disuruh orang lain. Oh, kalau saya tidak disiplin, saya akan merugikan orang lain. Kalau saya terlambat sekolah, maka saya akan ketinggalan pelajaran. Kalau saya tidak mengikuti pembelajaran keluar kelas, saya akan ketinggalan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya membuang sampah sembarangan, maka saya juga akan mendapatkan imbasnya dengan bencana banjir, dengan keriting. Kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita nggak boleh ya Pak anak-anak, kamu harus disiplin. Kemudian ancaman, kalau kamu tidak disiplin, kamu akan saya hukum membersihkan kamar mandi. Hukuman. Kalau kamu terlambat, kamu silakan lari 10 kali. Tidak seperti itu di sini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif harus kita tumbuhkan dari diri anak sendiri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia individual. Next. Ya ini. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan
motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya dari luar. Kalau murid ini melakukan disiplin karena takut dihukum, ya, ini harus dihindari. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi tidak boleh kita memberikan imbalan supaya mereka disiplin. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak harus sadar dari dirinya sendiri. Memang sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak seperti ini. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa? Ini hukuman. Hukuman itu anak-anak merasa sakit atau menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, kita seolah-olah memaksa, murid akhirnya menyembunyikan kesalahan. Murid ini menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Misalnya dia kalau disiplin dikasih penghargaan, akhirnya semua ingin minta penghargaan baru disiplin. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Nah, apa bedanya konsekuensi dengan restitusi? Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kehilangan waktu. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada perpecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan kalau kita menerapkan restitusi. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sudah baik, karakternya kuat, mereka bisa kembali ke kelompok. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadinya dia itu tidak dipaksa, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi nanti solusinya pada restitusi ini kita mencari solusi bersama-sama dengan anak kalau ada permasalahan. Next. Perbedaannya, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah, siswa menjadi takut. Ya, kalau guru marah kan si siswanya takut, tapi dia belum tentu bisa disiplin. Ini kalau kasusnya tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sebetulnya hukuman dan konsekuensi ini harus dihindari kalau kita menjadi seorang guru. Apa yang harus kita laksanakan? Kita melaksanakan restitusi ini. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia lebih 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Dan ini tidak diperbolehkan kita sebagai guru. Membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi kita itu harus sebagai teman bagi anak atau pemantau atau manajer. Ya. Next.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara misalnya. Penghukumnya apa? Patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Restitusi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan. Ini adalah 5 posisi kontrol. Next, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat Anda mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Next. Nah ini, Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Jadi nanti setiap kelas harus ada keyakinan kelas. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, berupa pertanyaan universal, sesuatu dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semuanya dilibatkan saat membuat. Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada siswa kelas 9. Bisa dilihat videonya. Ini sudah saya kumpulkan tugasnya di demonstrasi. Di sini ada pengertian restitusi tadi sudah saya jelaskan di sana. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini berarti juga. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan supaya bagaimana nanti segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan. Next. Saya menerapkan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu ada 2 skenario. Ya. Skenario yang pertama, ini Bapak Ibu. Skenario yang pertama itu guru sedang mengajar, tiba-tiba ada salah satu siswa yang terlambat masuk. Katakan namanya adalah Akila. Boleh saya masuk, Bu? Saya menjawab, silakan. Tapi setelah selesai pelajaran saya, kamu temui saya di ruang staf. Ya. Akila, ya Bu. Kemudian indikatornya, yang pertama stabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian saya bilang, kamu tahu alasannya kenapa ibu panggil kamu ke sini? Akila menjawab, tahu Bu, saya hari ini terlambat datang
sekolah. Kemudian saya menjawab, akhir-akhir ini ibu lihat kamu sering terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini ibu tidak mau fokus pada kesalahanmu. Ibu hanya ingin tahu alasannya saja. Nabila menjawab, ya bu. Kemudian saya bilang, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa menyelesaikan ini sama-sama. Ya bu. Jadi kita stabilkan dulu pertama identitasnya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Saya bilang, kamu tahu, kamu pasti punya alasan kenapa akhir-akhir ini sering terlambat. Kalau ibu boleh tahu, Pak, yang menjadi alasannya. Nabila menjawab, sepeda saya rusak bu, jadi saya harus jalan kaki ke sekolah. Saya tanya lagi, berapa jarak rumahmu ke sekolah? Nabila menjawab 2 km. Setelah kita validasi tindakan yang salah tadi, kita menanyakan keyakinan. Saya tanya ke Akila, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan? Akila menjawab, datang ke sekolah tepat waktu bu. Oh, saya jawab, betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Nabila menjawab, tidak bu, karena konsentrasi teman-teman akhirnya terpecah dan saya ketinggalan pada saat diterangkan tadi. Saya tanya lagi ke Akila, kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Nabila menjawab, saya harus memperbaiki sepeda saya bu. Kapan? Saya tanya begitu. Akila bilang, belum tahu bu, orang tua saya belum punya uang. Akhirnya saya jawab, setelah pulang sekolah nanti kamu perbaiki sepeda kamu. Ini uang untuk biaya perbaikan sepeda kamu. Kamu tidak perlu khawatir dan uang ini tidak perlu diganti. Ibu senang jika nanti kamu tidak terlambat lagi. Dan setelah sepeda kamu sudah baik, jadi dia kalau sepedanya sudah baik, Akila menjawab, terima kasih bu, saya akan berusaha tidak terlambat lagi. Saya tanya lagi, saya hargai usaha kamu sekarang, silakan kembali masuk ke kelas. Akila menjawab, sekali lagi terima kasih bu, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Jadi kita selesaikan masalah anak-anak ini bersama-sama. Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Tidak kita menyelesaikan masalah kita sendiri, tidak. Jadi kita selesaikan masalahnya secara bersama-sama dengan siswa. Lanjut, sepeda yang kedua. Nah, ini adalah skenario yang kedua. Ketika saya mengajar, saya melihat ada siswa yang menunduk. Tentunya Bapak Ibu sering melihat anak-anak seperti itu. Melihat mereka di bawah meja. Ada apa? Saya pikir dia tidur. Tetapi ketika saya dekati, ternyata dia sedang bermain dengan ponselnya. Saya tanya, setelah selesai pelajaran saya, kamu temui saya di ruang staf ya? Nelsa menjawab, ya bu. Indikatornya yang pertama, stabilkan identitas. Saya tanya ke Nelsa, Nelsa, tadi ibu lihat kamu sedang bermain ponsel saat jam pelajaran matematika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nelsa menjawab, ya bu, maaf. Tadi saya bosan saat jam pelajaran matematika. Untuk mengusir kebosanan saya bermain ponsel. Ternyata anak juga bosan dengan pelajaran saya matematika. Kemudian saya menjawab, apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Nelsa menjawab, iya bu. Kemudian saya balik bertanya lagi ke Nelsa. Saya menjawab, baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk
perbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain ponsel sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Nesa menjawab, ya. Jadi tadi itu kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak itu tidak merasa dia itu mau dihukum atau diapakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya bilang, ya, ibu bisa lihat tadi kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara ponsel. Nesa menjawab, ya Bu. Jadi dia itu ditunjukkan mana sih tindakannya yang salah, merugikan temannya seperti apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya bilang, Nesa, sekarang mari kita bicara dengan keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Nesa menjawab, kita harus saling menghormati. Artinya mereka saja. Kalau dengan keyakinan kelas tadi, dia harus menghormati orang lain. Jadi memang kita butuh untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kalau melihat kondisi anak-anak sekarang dengan karakternya yang agak melemah karena sudah lama dengan pembelajaran daring. Saya bilang ke Nesa, betul sekali kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain ponsel tadi. Apakah ketika kamu bermain ponsel tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Nesa menjawab, tidak Bu. Saya kembali bilang ke Nesa, tapi kamu sekarang mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Nesa menjawab, ya Bu. Kemudian saya bilang ke Nesa, nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nesa menjawab, ya Bu. Saya akan meminta maaf kepada Bu Yani dan kepada teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi saya mohon maaf Bu. Saya jawab, baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelasmu untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Nesa, ya Bu, saya berjanji saya kembali ke kelas dulu Bu. Terima kasih. Saya jawab, ya sama-sama, semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Nesa menjawab, amin. Bapak Ibu, kalau kita nanti ada misalnya siswa yang melakukan kesalahan, mari kita praktekkan segitiga restitusi. Misalnya kita bingung bagaimana caranya, mari kita berkolaborasi bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk anak-anak kita, bagaimana caranya untuk melaksanakan segitiga restitusi. Next. Ini adalah video praktek saya bersama anak-anak tentang segitiga restitusi. Ya boleh, tapi setelah selesai mempelajari saya, kamu lewat kelas. Kamu tahu anaknya kenapa itu berbeda? Saya biar ini kamu juga kita bisa menemukan masalah ini sama. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu hendak lulus di sekolah. Kalau ibu tahu apa yang menjadi alasannya. Jika dasarkan waktu siswa yang harus melakukan di sekolah. Berapa jarak masuk sekolah? 2 kilometer. Kita bicara apa yang menjadi kita, apa yang kita percaya, dan mana yang kita lakukan.
dalam pesawat apapun sekali kami senang menjadikan kelas kita karena tidak pernah terlambat kami sudah menghormati orang lain tidak karena konfirmasi teman-teman saya ketika dan saya tidak kira-kira apa solusinya supaya kami tidak terlambat. Saya harus memperbaiki berbagai makan, duduk di orang saya belum setelah pulang sekolah nanti kamu perbaiki sepeda kamu. Ini dua untuk biaya perbaikan sepeda kamu tidak perlu khawatir dan kamu tidak perlu diganti. Ibu senang jika nanti kamu tidak terlambat lagi. Setelah sepeda kamu sudah baik, terima kasih. Saya akan berusaha membuat sepeda kamu. Saya yakin saat kamu sekarang makan, bayi berdoa. Sekali lagi terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Yang di dalamnya S1-nya keempat dan S2-nya sama dengan kamu di sana di master ya. Enda, lihat kamu sudah bermain konser saat pembelajaran matematika. Kenapa hal itu terjadi? Ya, Bu, maaf. Mungkin saat mereka semua berlaku apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Baiklah, di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama dengan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti saya bermain konser sehingga bisa dilakukan dengan kita. Biar bisa lihat dari kamu merasa senang melakukan karena kamu merasa tidak terbantu. Tetapi yang kamu lakukan itu dengan orang lain karena kamu sudah belajar, sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara konser. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana memastikan apa yang dipercaya dan mana yang disampaikan. Kita harus saling menghormati. Jadi sekali kamu masih naik dengan memastikan. Nah sekarang kita kembali saat kamu bermain lagi. Apakah ketika kamu bermain lagi kamu sudah menghormati orang lain yang bilang sendiri? Tapi kamu sekarang mendapatkan rasa senang. Itu ada cara untuk mendapatkan rasa senang. Kamu punya orang lain, bagaimana terjadi? Nah, sekarang kita selalu menyatakan keyakinan kita dan apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan minta maaf kepada Yani dan kepada kelas untuk berjanji dan tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah, semoga maafku saya terima. Sekarang kita mengikuti pelajaran selanjutnya. Apa yang kamu sampaikan? Ya, Bu, saya berjanji saya kembali kepada beliau. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang baik di dunia. Amin. Ini adalah tanggapan siswa setelah saya mempraktekkan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa dari kelas Bandar Rupi. Saya ingin memberikan tanggapan. Saya senang karena tidak jadi dihukum oleh Bu Yani karena kesalahan saya kemarin saat bermain handphone, dan Bu Yani hanya memberikan saran juga memberikan kesalahan saya. Sekian, terima kasih tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz. Saya masih senang karena belajar di ini telah membantu belajar saya membuat cara saya bisa sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan membuat murid menjadi mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Jadi kita itu
harus menghindari 3 posisi kontrol, ya: pembuat rasa bersalah, hukuman, konsekuensi. Kita harus jadi manajer, teman, ataupun sebagai, pokoknya kita tidak boleh sebagai penghukum. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Monggo, saya persilahkan. Misalnya bagaimana kita akan menerapkan ini di sekolah kita, bagaimana kita akan berjuang bersama-sama. Karena kalau saya lihat dengan segitiga restitusi itu, kita tidak boleh mempermalukan anak-anak dengan permasalahan. Jadi sebetulnya kita itu harus berdua menyelesaikan dengan anak. Mungkin kalau kita tidak bisa menyelesaikan berdua, kita bisa mungkin minta bantuan narasumber yang berkompeten. Monggo Bapak Ibu silakan bisa memberikan tanggapan itu, Pak. Terima kasih banyak waktu yang telah diberikan kepada saya. Tanggapan saya pada segitiga restitusi tadi sangat baik. Saya merasa selama ini saya menanggapi anak yang terlambat atau yang bermain HP itu tidak seperti ini. Mungkin ini sebuah pengalaman yang baru bagi saya, walaupun selalu bergantian anak-anak yang mengganggu. Misalnya tadi saya lihat mengambil HP, bermain HP dan terlambat, gitu ya. Terlambatnya di sini anak-anak murni terlambat yang sesungguhnya, anak-anak tertentu yang anak kasatnya tidak yang tadi, ya. Jadi sehingga apa yang disampaikan Bu Yani ini memang saya sangat memberi acung jempol, sangat baik kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menangani siswa yang super. Nanti ini saya akan coba pengalaman ini apakah akan, ya memang saya harap berhasil ya. Jadi kalau kita hadapkan pada yang namanya Akila Segi, tadi Akila Kalista, saya kira itu Akila Segi ya, tapi ternyata Akila Kalista dan Nesa. Bukan di sini ada anak yang bukan untuk berdua kepada yang baik. Saya rasa terlambatnya bermainnya hanya sekedar itu, tidak ada yang setelah diperbaiki melalui restitusi sudah beres. Saya rasa mungkin bisa kita terapkan pada anak yang bandel, apakah yang bisa, dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik dalam menangani siswa yang dalam tanda petik gitu ya, yang kita hadapi selama ini yang anak-anak yang ekstra. Saya rasa itu sangat bagus segitiga restitusi. Terima kasih Bu Yani, semoga tetap semangat, tetap berhasil mencapai guru penggerak. Jadi calon guru penggeraknya selalu sukses dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat cerita namanya. Mari kita bersama-sama nanti kita praktekkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Semoga bisa berhasil, karakternya bisa berubah, anak-anak bisa menjadi siswa yang berbudi pekerti. Monggo kalau mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, monggo. Saya Pak Ansori, monggo. Silakan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu bertanya, karena di sini memang saya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Kalau misalnya saya ada kesalahan tentang apa yang saya sampaikan, nanti kita perbaiki bersama-sama, kita lihat lagi sumber-sumber lain. Monggo, silakan Bu Rina. Selamat pagi, terima kasih Bu Yani. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk bertanya karena saya ingin tahu, karena saya belum menerangkan. Yang saya tahu tadi restitusi itu definisinya tawaran. Jadi siswa itu
tawaran, dia maunya bagaimana, bukan kita yang menentukan. Pertanyaan saya begini, apabila siswa sudah beri kita tawaran, tapi kemudian anggaplah besoknya atau lusanya diulang lagi sebagai guru pengajar ataupun sebagai guru wali kelas, apa yang harus kami lakukan selain memberi hukuman yang sewajarnya tidak diperbolehkan? Terima kasih. Terima kasih Bu Lina, itu juga yang ditanyakan teman-teman kita. Karena sudah ada yang praktek segitiga restitusi ini tidak berhasil. Saya sudah mencoba Bu, misalnya ini anak-anak saya segitiga restitusi seperti ini. Ternyata anak-anak besoknya mengulangi lagi, apa yang harus kita lakukannya? Kita sebagai guru harus bersabar, kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kalau memang kita tidak berhasil, ayo kita mendatangkan narasumber dari luar supaya anak-anak terbuka pintu hatinya. Kemudian ada juga yang misalnya ya di suatu sekolah ya tidak mendukung suatu program segitiga restitusi ini, misalnya budaya positif ini, penyelesaiannya nggak iso, anak itu harus didukung. Intinya anak itu harus diberi efek jerah. Bagaimana ya kita sebagai guru penggerak juga ada yang bingung, kemarin ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana kita ya, semangat terus, misalnya ada guru, misalnya ini loh programnya Bu Yani, misalnya saya ya, ini loh programnya Bu Yani, kenapa kita disangkut pautkan begitu. Jadi ada yang tidak mendukung, biar saja Bu Yani saja yang praktek, yang lainnya tidak Bapak Ibu. Sebetulnya nanti ini kita imbaskan semuanya. Di PMM sudah ada Bapak Ibu. Kebetulan Kota Pasuruan ini ada percepatan implementasi kurikulum Merdeka lewat PMM platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah mengikuti pelatihan secara mandiri. Ada yang sudah mengikuti 11, tapi belum melakukan aksi nyata. Ada yang mengikuti 5 sudah mengikuti aksi nyata kelima-limanya. Ada juga masih yang belum login. Ada juga yang sudah mengikuti 1, 2, kemudian aksi nyatanya tidak ada. Tapi bagaimana sekolah kita berusaha, ayo kita bersama-sama berkolaborasi, kita di komunitas praktisi kita di dalam apelnya sendiri-sendiri. Saya senang sekali dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP 4 karena Bapak Ibu guru sangat semangat sekali untuk mensukseskan percepatan implementasi kurikulum Merdeka di Kota Pasuruan. Kita laksanakan di komunitas praktisi Permapel, kita kerjakan bersama-sama, kita berkolaborasi, misalnya pada hari Selasa itu ada MPMP bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mari kita berkumpul, kita kerjakan bersama-sama, kita selesaikan masalah kita bersama-sama supaya percepatan implementasi kurikulum Merdeka di Kota Pasuruan ini bisa sukses Bapak Ibu. Tentunya untuk apa sih tujuannya? Ya, ini tujuannya adalah untuk mencapai murid kita supaya mereka menemukan kebahagiaan setinggi-tingginya, mereka bisa sukses hidup di masyarakat, mereka bisa selamat hidupnya di dunia, bisa selamat hidupnya di akhirat. Mereka berperilaku baik, karakter baik, berbudi pekerti luhur, mereka bisa menerapkan 6 dimensi yang ada pada diri mereka pada saat dia keluar dari SMP 4. 6 dimensi itu sudah terselesaikan. Jadi memang kita harus tetap semangat dengan apa yang kita rasakan di sana. Di PMM itu juga ada budaya positif Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kemarin hanya mengerjakan yang nomor 1 sampai 5, topik 1 sampai 5. Di sana juga ada budaya positif. Memang untuk IKN kita dituntut untuk pelatihan mandiri lewat PMM. Di PMM di situ juga ada komunitas praktisi juga Bapak Ibu. Di MGMP Pasuruan Matematika juga sudah membuat, nanti kita akan ada webinar atau apapun bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Jadi semua hanya untuk anak didik kita Bapak. Tidak ada pikiran
supaya saya terkenal di jalan. Jadi semuanya ini bagaimana kita bisa mencapai sekolah kita mempunyai karakter yang kuat, anak-anak berprofil belajar Pancasila pada saat dia lulus dari sekolah kita, pada saat dia hidup di masyarakat, dimanapun mereka berada. Jadi tidak hanya di sini saja, sampai nanti mereka bisa menerapkan kebaikan yang sudah kita ajar. Ada pertanyaan atau tanggapan lagi Bapak Ibu, monggo. Bagaimana Bu Rina? Terima kasih ya. Monggo. Terima kasih Bu Yani atas tanggapannya. Sebagai guru pengajar, tentu saja saya tergerak untuk mengikuti program istilahnya apa sih Bu? Penerapan segitiga restitusi di SMP Negeri 4. Sebagai wali kelas dan guru pengajar, kami mendukung hal-hal positif yang diamanatkan oleh pemerintah tetapi dari Kemendikbudristek untuk penerapan hal-hal yang positif di sekolah kami, biarlah itu menjadi sebuah pembiasaan dan bukan sesuatu hal yang negatif apabila perubahan itu membawa sesuatu yang baik untuk sekolah kami. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu Rina. Semoga kita selalu bekerja sama, berkolaborasi, kita tidak pantang menyerah dengan apa permasalahan yang terjadi. Semuanya mari kita selesaikan bersama-sama. Monggo Bapak Ibu, ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Ayo Pak Ansori. Pak Ansori ini adalah mahasiswa PPG di sekolah kita, kebetulan tinggal menunggu masa kelulusannya. Monggo Pak Ansori, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini sesuatu yang baru juga bagi saya sebagai institusi, karena memang sepengetahuan saya di sekolah kita, kalau ada siswa yang bermasalah selalu dilimpahkan ke guru kita saja. Saya kira ini juga ide yang sangat bagus, sangat luar biasa apabila nantinya bisa dilakukan oleh semua guru, tidak terkecuali, bukan hanya biar selaku guru penggeraknya saja, tapi juga kita semuanya, baik guru mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel yang lain. Karena selama ini kan kita seringkali kalau ada siswa yang bermasalah sepenuhnya kita serahkan ke BK. Harapannya dengan apa yang disampaikan dia tadi, seperti restitusi ya, harapannya nanti anak-anak yang bermasalah tadi bisa langsung ditangani oleh guru yang mengajar pada saat itu juga. Itu yang poinnya saya tangkap, setiap siswa yang bermasalah tidak dilimpahkan lagi ke guru yang lain, tapi langsung ditangani tentunya dengan menerapkan pola segitiga restitusi tadi. Makanya mungkin bisa contoh-contoh ini biar disebarkan lagi ke teman-teman yang lain supaya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan. Mengenai tadi misalkan ada siswa yang sudah kita berikan treatment segitiga restitusi, itu masih berulang lagi. Memang betul Bapak Ibu ya, kita sebagai guru ya memang harus tidak henti-hentinya untuk berikhtiar agar siswa kita menjadi lebih baik. Paling tidak karakternya terutama. Kalau nilai-nilai itu insya Allah merupakan bonus. Kalau karakter siswa kita sudah menjadi lebih baik, nilai-nilai setiap mata pelajaran itu saya yakin akan mengikuti. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menerapkannya, tidak hanya 1-2 guru saja, tapi seluruh guru di SMP Negeri 4 Pasuruan. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini untuk kebaikan siswa kita semua. Kita sebagai guru
berusaha bagaimana memperbaiki karakter siswa dan menjadikan mereka siswa yang berbudi pekerti. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Saya masih membuka pertanyaan. Silakan Pak Alfa, boleh bertanya. Yus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin menyampaikan tanggapan dari materi yang telah disampaikan tadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Kebanyakan dari kita mungkin selama ini lebih banyak menggunakan model reward and punishment gitu ya, hukuman atau imbalan untuk mencoba untuk merubah siswa dari yang sebelumnya mungkin kita anggap nakal dalam tanda kutip menjadi lebih baik atau termotivasi dalam pelajaran. Tapi dengan adanya model segitiga restitusi ini, kita mencoba untuk mengangkat kesadaran anak-anak terhadap apa yang baik bagi mereka, sehingga ini hal yang baru bagi kami karena yang kebanyakan tadi dari kita seringkali menggunakan model reward dan punishment. Jadi dengan model segitiga restitusi yang lebih menekankan pada kesadaran anak, di situ nanti diharapkan anak sadar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hal lain, paksaan ataupun motivasi-motivasi eksternal yang lain. Ini begitu baik sesuai dengan tujuan pendidikan kita sekarang, bahwa pendidikan karakter itu yang ingin kita angkat, 6 dimensi yang ingin kita angkat tadi. Semoga dengan model pendidikan restitusi ini bisa muncul dari diri anak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya atau ada unek-unek, monggo kita selesaikan bersama-sama. Monggo Bu Yus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Di sini saya ingin menyampaikan tanggapan tentang yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Saya kira yang sudah disampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir terlihat jelas ya bagaimana cara mendidik. Jadi tidak hanya kita mengajar, tapi juga mendidik karakter siswa, sehingga anak-anak itu bisa menyadari kira-kira kesalahannya itu seperti apa. Jadi kita tidak serta-merta itu hanya menghukum siswa dengan keras, kemudian anak itu jadi takut. Tapi dengan yang disampaikan beliau tadi mulai dari skenario 1 tadi, kita tahu seperti ini loh contohnya. Seandainya ada anak yang bermasalah kelas, jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum siswa tersebut. Kita dengan tergerak untuk menjaga perasaan mereka di depan teman-temannya. Jadi anak tersebut yang bermasalah tersebut bisa kita panggil secara pribadi, kita tanya, kemudian kita beri solusi bersama-sama sehingga anak ini nanti bisa menyadari kesalahannya seperti apa dan mampu memperbaiki kesalahan itu. Jadi saya lihat tadi mulai dari awal yang disampaikan materinya tadi sudah saya lihat menarik sekali. Jadi kita sebagai guru utama ya kelas, jadi kita bisa tahu seperti ini loh kalau kita mendidik anak tidak ada masalah juga. Terutama yang kami sampaikan adalah segitiga restitusi. Ya, jadi tidak hanya kita memberikan hukuman, tapi kita juga mendidik anak bagaimana bisa menyadari kesalahannya sendiri. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Yeni. Harapannya semoga kita semua sebagai pendidik di sini, khususnya di SMP Negeri Pasuruan, kita mampu bersama-sama untuk bisa mengubah karakter siswa di SMP Negeri ini menjadi karakter yang lebih baik, sehingga anak-anak ini ke depannya ketika lulus bisa menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yus. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya setelah menyaksikan paparan dari saya. Bu Vina, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Yani. Setelah mendengar paparan dari Bu Yani, paparannya cukup membuat saya kagum, apalagi saya di sini sebagai guru baru, jadi saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu Yani mengenai cara kita untuk mendidik siswa-siswi kita. Jadi ada satu pertanyaan dari saya, yaitu di sini kan ada namanya sekolah ramah anak Bu. Jadi untuk apa ya? Untuk cara untuk apa yang kita lakukan untuk anak ABK tersebut, kan ini untuk apakah ini untuk semua siswa apa hanya khusus untuk siswa reguler biasa? Kalau untuk anak ABK gimana cara? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vina. Memang SMP Negeri 4 adalah sekolah inklusi, sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah adiwiyata nasional, sekolah apa lagi Bapak Ibu? Sekolah yang menerapkan PAK, pendidikan anti korupsi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Masih banyak lagi sepertinya ini. Sekolah yang menerapkan beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, sekolah model. Kebetulan Bu Vina, di SMP Negeri 4 ini siswa kita yang berkebutuhan khusus ada 23 anak. Bagaimana dengan anak 23 anak untuk menerapkan segitiga restitusi? Sama Bapak Ibu, misalnya ada yang bullying kepada anak-anak itu, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya anak-anak itu ada yang membuli siswanya yang berkebutuhan khusus, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan di sekolah kita, siswa kita sudah memahami artinya sekolah inklusi, sekolah ramah anak. Sebetulnya Bapak Ibu guru juga tidak pura-pura untuk menginginkan anak-anak. Jadi kita dalam menerapkan sekolah ramah anak, insya Allah anak-anak sudah memahami kondisi teman-temannya yang seperti itu. Mereka merasa bangga dengan teman-temannya yang seperti itu, kemudian tidak akan mengganggu teman-temannya yang seperti itu. Di sini juga ada siswa yang tunarungu juga ada, tapi untuk secara intelektual siswanya pandai, ada di kelas kita. Jadi kita tidak boleh memandang rendah siswa kita yang berkebutuhan khusus. Mereka adalah kebanggaan orang tua mereka. Mereka adalah kesayangan orang tua mereka. Mereka adalah anak yang diimpi-impikan. Mulai mereka menikah, mulai mereka ingin mendapatkan momongan, mereka adalah anak-anak yang diimpikan. Jadi orang tua kan tidak pernah sedikit pun terlintas akan memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini Bapak Ibu, sebetulnya kita harus punya shadow yang kemarin kita ada pelatihan evaluasi di dinas pendidikan. Jadi setiap kelas itu atau setiap guru itu harus ada shadownya atau bayangan untuk menemani anak-anak kita. Dan kebetulan di SMP 4 ini ada guru inklusi, yaitu Bu Suci. Jadi kemudian ada seperti ada bayangannya, mereka itu ada yang menemani pada saat belajar. Insya Allah di SMP Negeri 4 ini tidak ada bullying, karena kita selalu memantau siswa-siswa kita, semoga menjadi siswa yang berkarakter kuat dan berbudi pekerti di dunia. Memang karena kita sekolah inklusi, jadi memang sekolah kita wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Kita tidak boleh menolak. Itu pun adalah makhluk dari Tuhan, sama seperti kita.
Mereka juga tidak ingin dilahirkan seperti kondisi seperti itu, tidak ingin mereka. Tapi saya senang dengan siswa-siswa yang seperti itu. Seperti tadi kita kegiatan proyek pada saat senang. Ananda sangat bahagia. Ananda kelas berapa tadi? Ananda kita kelas berapa? Ya, 7C. Dia sangat semangat daripada siswa yang tidak berguna. Dia sangat semangat untuk mengikuti senam. Hafal, dia menghafalkan senamnya, dia bergerak dengan sangat bahagia. Kita sebagai guru melihat siswa seperti itu, kita itu merasa bahagia juga. Walaupun itu bukan anak kita sendiri, tapi kita sebagai orang tua sangat bahagia. Itulah Bapak Ibu, mereka adalah kebanggaan orang tua mereka. Jadi jangan sampai kita ada bullying di sekolah kita, karena kita adalah sekolah inklusif, sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada tanggapan atau pertanyaan? Kalau cukup, saya mohon dibantu untuk doa di akhir, supaya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang setimpal, kita melaksanakannya dengan ikhlas. Monggo Bapak Aufa dipimpin untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Saya pimpin secara Islam. Untuk yang non Islam bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله مزيدا كرما الحمد لله ولي الجلال والإكرام وعلي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقربنا وسجدنا وعبودنا ودبرنا وتوسعنا وتعبدنا وتعمل تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تحرمنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما لم تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون علينا في سفر الموت ومن شر النار ومن الرزق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kita sudah berkolaborasi untuk belajar bersama tentang budaya positif. Kita sebagai guru harus mau menerima perubahan. Kita tidak boleh menolak perubahan. Jadi sebagai guru kita harus menerima perubahan. Walaupun kadang kita agak kesulitan, tapi kita berkolaborasi supaya kita bisa menerima perubahan, kita bisa melaksanakan, kita bisa mensukseskan pembelajaran di sekolah, bisa menuntun siswa kita menjadi siswa yang berkarakter kuat dan berbudi pekerti luhur, dan mengantarkan siswa-siswa kita menjadi siswa yang menggapai semua impiannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, karena sekarang memang anak-anak sudah melalui zaman di abad 21. Kita juga harus mengikuti mereka. Kita harus menuntun siswa kita.
kita menghamba pada siswa kita. Menghamba bukan berarti kita menyembah siswa kita, tidak Bapak Ibu. Kita bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Bisa, apa sih kebutuhan siswa? Apa sih yang mereka inginkan? Apa? Ya kita harus bisa mencoba Bapak Ibu untuk melaksanakan semua ini, menggapai semua ini. Semoga kita bisa apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu, kita itu sekarang harus menghamba pada murid. Artinya apa sih mereka itu kebutuhan pendidikan yang seperti apa yang mereka, bukan kita memaksakan kepada anak kita tidak boleh memaksakan kepada anak. Jadi kita mengikuti mereka, bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana keinginan mereka, kita tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Ya, tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku Bapak Ibu. Ya ini sekarang kodratnya. Kita sudah melaksanakan proyek penguatan belajar Pancasila dengan bantuan semua Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ini saya rasa saya banggakan karena Bapak Ibu guru semangatnya sangat luar biasa untuk melaksanakan program-program yang ada di sekolah kita. Tidak mungkin program ini bisa berjalan tanpa bantuan Bapak Ibu guru sekalian. Sekian dari saya Bapak Ibu guru, saya ucapkan lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat siang, kemudian semangat terus untuk kita, Spanpa Excellent. Mari kita yel-yel Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Yes. Luar biasa. Spanpa Excellent. Kita harus bangga Bapak Ibu guru dengan sekolah kita karena ini adalah ladang kita untuk mencari rezeki. Di sini kita mendidik anak-anak kita yang memiliki karakter yang kuat dan berbudi pekerti luhur. Semoga mereka menjadi siswa yang bisa menggapai impian mereka, bisa hidup di masyarakat dengan sukses, bisa selamat hidup di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Spanpa Excellent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Arifin, mewakili Kepala SMP Negeri 4 Pasuruan, tempat di mana Bu Yani mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu yang memiliki etos kerja, khususnya Bu Yani yang sudah masuk menjadi calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan budaya positif yang dilakukan Bu Yani adalah aksi nyata guru penggerak. Semoga pengimbasan ini bersifat kontinu dan bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain, khususnya di SMP Negeri 4 Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.